warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Di sini seperti biasa di pelajaran IPA hari ini kita nanti akan belajar tentang planet atau tata surya. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa ini akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi supaya Ibu tahu kalian ada yang absen apa tidak. Yang pertama, Fauzan. Nanti bilang hadir ya? Iya. Yang kedua, Fadil. Hadir. Yang ketiga, Angga. Hadir. Keempat, Intan. Hadir. 5, Pipit. Hadir. Keenam, Bagas. Hadir. Ya. Nanti kita selain belajar tentang tata surya, kita nanti juga akan belajar tentang komponen-komponen dari tata surya. Nanti ada satelit, ada matahari, tata surya kayak Bima Sakti dan sebagainya. Nah, dan tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah untuk mengetahui karakteristik dari satelit, dari matahari, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan sebagainya. Terus juga nanti kita akan mendeskripsikan bagaimana sih karakteristiknya dari Saturnus itu seperti apa, terus komet itu seperti apa gitu. Ya? Ya. Nah, bab pertama yang akan Ibu bahas di sini itu adalah dari sistem tata surya. Di sini ada yang tahu nggak matahari? Tahu. Matahari bentuknya bulat. Terus kalau misalnya bumi, apa buktinya kalau bumi bulat? Ada yang tahu? Adanya globus. Iya, kalau globe itu bentuknya dari tiruannya bumi. Nah, bukti dari bumi bulat itu misalnya ya, bukti dari adanya bumi bulat, kalian tahu nggak arah kayak dari selatan, utara, barat, timur? Nah, itu kalau misalnya kamu kamu berjalan dari selatan, maka kamu kembali ke iya, ke utara, kayak gitu. Nah, itu bukti dari bumi itu bulat, soalnya jalannya kayak gini. Nah ini, umpamanya aja ini bumi ya. Ini mana? Utara. Sini? 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 Barat. Nah, kalau misalnya kamu berjalan dari sini, kamu bakal kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalnya kamu berjalan dari sini, kamu muter lagi ke sini, balik lagi ke utara. Itu bukti kalau adanya bumi itu bulat. Secara teori itu kayak gini. Nah, kalau susunan daripada atau Bima Sakti itu seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini apa? Matahari. Terus yang ini sebelahnya selain matahari? Merkurius. Setelahnya Merkurius? Venus. Setelahnya Venus? Bumi. Terus? Saturnus. Iya. Nah, ada dalam sistem tata surya itu ada namanya planet dalam sama planet luar. Yang kamu sebutin tadi itu namanya planet. Nah, planet dalam itu ada 4. Ini, planet dalam itu ada, ya, agak keras. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Iya, betul. Itu adalah planet dalam. Kalau planet luar itu ada ini, yang besar-besar. 4. Dulu ada yang
namanya planet itu Pluto. Tapi dia tidak dimasukkan ke dalam sistem tata surya. Ada yang tahu nggak alasannya? Kayak terlalu jauh, letaknya terlalu jauh. Terlalu jauh. Ada lagi? Tahu lagi? Saya Bu, Iya. planet yang paling kecil di antara planet yang lain. Iya, betul. Itu adalah alasan kenapa Pluto itu dikatakan tidak sebagai planet. Nah, yang kedua. Nih. Tadi kan ada planet dalam sama planet luar. Semua planet ini kecuali Bumi itu tidak bisa dihuni. Planet dalam itu dia berisi tentang batuan sama logam. Kalau yang di sini kayak Jupiter, terus Saturnus, Uranus, Neptunus, itu dia nggak bisa dihuni soalnya isinya gas. Isinya gas-gas kayak gas-gas sama kayak apa sih? Lapisan tapi dia tidak berarti seperti tanah gitu. Nah, makanya di sini nggak bisa dia dihuni sama manusia. Nah, semakin planet itu dekat dengan matahari, maka planet itu akan semakin panas. Kalau semakin jauh, dingin. Nah, ini kalau di Upin Ipin kalian pernah dengar nggak planet yang terbesar? Yang mana? Jupiter yang paling kecil. Merkurius. Gimana? Iya. Itu yang paling kecil. Terus ada juga namanya planet bercincin. Itu yang mana? Saturnus. Iya, Saturnus. Yang ini ya. Ini warnanya hampir sama kayak Jupiter, tapi bedanya bercincin sama ukuran. Dari sini ada yang mau tanya? Enggak. Oke. Dalam sistem tata surya itu juga ada komponen-komponennya selain planet, terus ada lagi namanya komet sama meteor. Ada yang mungkin pernah dengar namanya bintang nggak? Tahu bintang? Nah, bintang itu sebenarnya itu menurut kalian itu benda apa? Yang di langit-langit kalau malam. Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, bintang itu sebenarnya tuh dia itu meteor. Jadi itu dia tuh sebenarnya batu jauh. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sini tuh kecil, terus bercahaya, soalnya cahaya itu dia tuh mantul dari bulan. Nah, jadi tuh masuk, terus dia tuh kalau kita lihat dari bumi itu kayak kelihatan tuh kecil terus bercahaya. Padahal tuh sebenarnya nggak sama sekali bercahaya, nggak ada cahayanya. Nah, kalau yang namanya bintang jatuh, mesti pernah dengar. Bintang jatuh itu sebenarnya tuh bukannya bintangnya jatuh, tapi batuannya yang di luar angkasa itu di sini. Bintang jatuh tuh ibaratnya tuh dia tuh kayak ini batuan, jadi bentuknya tuh dia tuh nggak bulat, tapi nggak beraturan. Bentuknya tuh ada yang gini, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, biasanya yang jatuh ke bumi dan sampai kelihatan sama kalian kayak bintang jatuh itu dia bentuknya kayak gini. Itu besar. Dia masuk, dia turun dari sini, terus dia masuk ke dalam bumi. Nah, di dalam bumi ini ada namanya lapisan kayak atmosfer. Nah, ada beberapa lapisan. Ini ada beberapa lapisan. Nah, batuan ini itu tuh menipis gara-gara lapisan ini tuh kegesek. Kegesek kan? Dia menipis jadi kecil. Kayak gini, segini. Dia masuk, terus kelihatan sama kalian. Nah, biasanya bentuknya itu, kalau sebenarnya kalian lihat, itu dia itu kayak gini bentuknya. Ini bentuk aslinya. Ini batuan yang tadi jatuh terus mantul kena panas, tapi ini dia jatuhnya belum masuk ke bumi ya. Kalau udah masuk ke bumi itu jadinya kayak gini. Soalnya dia kegesek sama
lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi. Jadi kecil, terus kalian melihatnya kayak bintang jatuh. Nah, tapi kalau sampai itu dia yang batuannya kecil terus masuk ke bumi, nggak kelihatan sama kalian, berarti dia udah terkikis di atas. Maksudnya terkikis tuh dia udah mulai habis di lapisan yang paling terakhir di bumi. Makanya dia nggak kelihatan kayak bintang jatuh. Tuh. Nah, ini namanya tuh komet. Kalau di atas tadi batuan tadi itu namanya kayak meteor. Nih. Ini komet setelah dia masuk ke bumi. Nah, ini komet yang dia masih di luar. Masih bentuk cahaya. Nah, ada lagi yang namanya komponen dari planet itu, tapi buatan manusia. Namanya apa? Biasanya tuh buat lihat TV, radio, satelit. Namanya itu adalah satelit. Nih. Nah, ini adalah satelitnya Indonesia, namanya satelit. Nah, Palapa. Ini Palapa A1. Nah, ini adalah satelit Palapa A1. Sekarang udah ada satelit baru dari Palapa, itu baru diterjunkan, namanya satelit Nusantara. Hampir sama kayak ini, tapi bedanya di sininya itu lebih gede. Kita udah belajar tentang komponen dari tata surya. Nah, sekarang kita akan belajar kayak, tahu nggak sih kalian asalnya siang dan malam? Di Upin Ipin mesti udah ada ini. Kalau di Upin Ipin kayak gimana? Ini berputar. Siangnya kayak. Iya, kalau misalnya emang bumi itu mah berputar, tapi alasannya selain itu bukan itu. Bumi itu kan punya satelit pribadi, bukan satelit buatan, namanya bulan. Bulan itu dia tuh mengitari bumi di sini. Nah, kalau misalnya terjadi siang dan malam, ini aku pasang bulannya di sini aja ya. Siang dan malam, ini kan bumi dan bulan itu berputar. Nah, bagian yang terkena sinar matahari, tuh nih, yang di sini, ini jadi siang. Yang di sini jadi malam. Nah, kalau misalnya pernah nggak sih kalian dengar kata gerhana matahari? Gerhana matahari itu bisa terjadi jika pada posisi di mana? Di depan. Matahari, bulan, bumi, satu bulannya. Iya, di sini. Yang terkena gerhana itu adalah daerah yang tertutup oleh bulan. Ini daerah yang akan terkena gerhana. Kalau yang nggak terkena gerhana bagian sini, bumi, yang nggak bisa. Dia kalau mau lihat gerhana, dia harus pergi ke daerah sebelah sini. Makanya kalau misalnya kalian lihat di TV, kenapa orang-orang itu bertemu atau berada di titik tertentu untuk melihat gerhana? Soalnya cuma terjadi di beberapa daerah aja. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait siang dan malam sama gerhana. Ada yang pertanyaan di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saya yang bertanya. Nah, tapi pertanyaan ini tak buat. Nah, di sini Ibu akan ada kuis buat kalian terkait dengan pelajaran tadi. Tak bedain jadi tiga kuis. Yang pertama. Nah, di sini Ibu akan adain kuis, tapi kuisnya akan Ibu bedakan jadi tiga versi. Yang pertama itu mudah, medium, sama sulit. Nah, tapi di situ juga ada hadiahnya. Gitu.
Apa hadiahnya Bu? Hadiahnya nih. Yang mudah tak kasih 2.000. Yang sulit tak kasih 5.000. Yang medium biasa tak kasih 5.000. Yang paling susah tak kasih 10.000. Ya Bu. Nah, terus kalian mau pilih yang mana? Tinggal silakan. Dari kalian yang mengacung, berani mengajukan diri. Kalau nggak ada, aku bacain dulu aja Ya. kuisnya. Ya. Yang dari mana dulu? Yang mudah apa yang sulit? Sulit. Sulit. Ya. Kasihan nanti yang mudah dapetnya 2.000 nanti. Yang mudah dulu aja ya. Ya. Tadi kan kita udah bahas tentang planet. Ya. Pertanyaannya, berapa jumlah planetnya? 8. Sebutin. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Saturnus. Iya, betul. Nah, karena udah betul, tadi kan 2.000, tak ganti jadi 5.000. Nih, hadiahnya. Iya, kasih Bu. Iya, terus ada lagi nih, yang medium tadinya 5.000 tak ganti jadi 7.000. Pertanyaannya, mau yang medium beneran atau yang agak mudah? Agak mudah. Ya. Tadi kan ada yang namanya satelitnya dari Indonesia, namanya apa? Siapa dulu ini yang? Palapa. Satu. Hah? Palapa. Iya, Palapa. Ini ya, 7.000. Kasih Bu. Yang paling sulit ini, kuisnya yang paling sulit. Ini pasang kayaknya gampang nih, yang dulu kan pasang. Ada yang bisa nyebutin nggak? Bentuknya dari gerhana kayak gimana di sini? Letaknya, bulannya tadi. Gerhana matahari. Daerah mana yang kena sama bulannya di mana? Yuk. 10.000 loh. Ada yang berani? Saya Bu. Yuk. Gerhana matahari. Bentuknya bulannya di mana? Sama daerahnya kena yang mana? Yang kena? Di dalam sini apa sini? Iya, di dalam sini ya. Nih. Pakai janjinya. Gimana? Makasih Bu. Iya, terus ada dari sini ada pertanyaan yang lainnya. Yang nggak dapat nggak usah sedih ya. Ya. Besok minggu depan kalau misalnya ketemu ibu lagi nanti ibu kasih kayak gitu. Ya Bu. Ya Bu. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini. Mungkin dari kalian ada yang mau tanya atau belum jelas? Ada? Enggak. Nggak ada. Oke. Mungkin sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Terus juga ibu ada tugas buat kalian sebelum akhir pelajaran. Nanti kerjakan di rumah. Kalau nih. Nanti kerjakan di rumah sebagai tugas di rumah ya. Bagi temennya.
dikerjakan di rumah, jangan lupa. Terus pertemuan minggu depan kita akan coba belajar untuk suhu dan kalor. Itu sedikit tentang pelajaran tentang suhu dan kalor besok. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.